Puji Tuhan, selamat malam teman-teman, selamat kembali bergabung dalam Zoom online kami. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, Engkau limpahi kami dengan anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Dalam setiap kegiatan kami, Engkau terus beserta. Kami rasakan Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, oh Tuhan Yesus, Engkau mengampuni salah dosa kami. Kami selalu mohon ampun kepadamu dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami. Biar hidup kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Fokus kehidupan kami hanya pada karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali malam hari ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semangat lagi yang baru, kerinduan yang terus Engkau berikan buat kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terus ingatkan kami untuk kami belajar lagi dan belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami baca, kami dengar, kami pelajari saat malam hari ini itu tidak mendatangkan sia-sia Tuhan, tapi boleh mendatangkan kekuatan buat kami, boleh mendatangkan mengubah sikap hati kami. Kami sungguh percaya itu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung secara online maupun offline. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu. Kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu dengan Tuhan Yesus materi yang akan disampaikan Tuhan. Biar yang hamba-Mu sudah baca, pelajari, dengar Tuhan. Biarlah itu semua daripada-Mu. Biar melalui hamba-Mu Kau pakai terus Tuhan Yesus untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mulai pembelajaran kami malam ini. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam ini kita akan membahas 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18 dan 2 Korintus 7 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami akan sangat terhibur, dan sukacitaku melimpah-limpah. Puji Tuhan, kembali kita bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan beri. Sama-sama kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kembali firman Tuhan akan memperlengkapi hidup kita. Firman Tuhan mengarahkan kita kepada Kristus, kepada kebenarannya, kepada segala keindahan-keindahan yang
terus ia sediakan, terus ia siap Apa? limpahkan dalam kita bersyukur kita Nggak memasuki tahu. bagian akhir dari rangkaian pembelaan Paulus terhadap jabatan kerasulannya. Termasuk sekali lagi bagian akhir dari rangkaian apologet Paulus terhadap kerasulannya. Yang kita bersama diragukan, bahkan oleh beberapa orang ditolak. Khususnya dalam hubungan Paulus dengan jemaat Korintus. Kita mau tutup bagian kita ini dengan lebih indah, lebih lagi mengagumi the big picture, gambaran besar apa yang Paulus rindukan bagi jemaat ini. Kita sudah bahas karena Paulus mengerti benar-benar saat jemaat nggak bisa menerima kembali Paulus seutuhnya, selebar-lebarnya hati mereka, maka mereka terancam kehilangan keselamatan. Mereka terancam menyia-nyiakan kebaikan hati Allah. Berita pendamaian tersebut menjadi sia-sia dalam hidup mereka jika mereka tidak menerima kembali Paulus. Karena itu, bagian pembelaan Paulus terhadap kerasulannya itu begitu penting menjadi pusat dari 2 Korintus. Kita masuk ke bagian terakhir sambil kita mengingat kembali, merenungkan kembali perjalanan kita yang beberapa minggu ini, bahkan beberapa bulan kita sudah jalani pembelaan Rasul Paulus terhadap kerasulannya yang kita bisa perluas sebagai pembelaan, penjelasan terhadap pelayanan perjanjian baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan melihat sore hari, malam hari ini, poin D6, nasihat, ajakan, panggilan untuk memisahkan diri. Setengahnya sudah kita bahas Selasa lalu, kita bahas setengah berikutnya, kemudian akan ditutup oleh epilog, kata-kata penutup, yang berisi pesan-pesan dorongan kasih, pesan-pesan membangkitkan semangat dari Paulus kepada jemaat yang sedang tidak baik-baik saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat sebentar yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita sudah lihat minggu lalu ayat-ayat yang berisi nasihat untuk memisahkan diri, untuk melakukan separasi, pemisahan, separation, itu menempel dengan pembelaan Paulus terhadap kerasulannya. Mengapa nasihat untuk memisahkan diri dari kenajisan kota Korintus itu nempel dengan ayat-ayat yang bertemakan pembelaan terhadap kerasulan Paulus? Mengapa ayat 13 menempel dengan ayat 14? Sepertinya nggak nyambung, kita sudah lihat minggu lalu, menyebabkan beberapa penafsir teolog meyakini ayat 14 ini ditambahkan oleh bapak-bapak gereja setelah Paulus.
Tapi kita nggak setuju. Dari buku yang kita gunakan sebagai referensi, kita setuju bahwa nasihat pemisahan, nasihat memisahkan diri itu nempel dengan pembelaan Paulus. Alasannya adalah karena dosa inilah, dosa terlibat dalam penyembahan berhala inilah yang menjadi awal mula pengusiran terhadap Rasul Paulus dari tengah-tengah jemaat Korintus. Kita belajar minggu lalu, karena Paulus mendengar bahwa praktek ikut serta penyembahan berhala itu merebak, meluas di tengah-tengah jemaat. Itulah mengapa Paulus mengadakan, kita katakan saja, sidak inspeksi mendadak dari Efesus. Paulus ke Korintus melakukan sidak inspeksi mendadak. Karena Paulus sekali lagi mendengar praktek ini meluas tengah-tengah jemaat. Paulus datang ke kota Korintus untuk menertibkan. Tetapi yang ia dapati adalah penolakan amat keras, bahkan pengusiran dari jemaat Korintus. Karena itu, kita sudah mulai dapati hubungannya. Penolakan jemaat Korintus terhadap Paulus itu berkaitan erat dengan dosa terlibat penyembahan berhala ala-ala kota Korintus. Adapun struktur dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1, pertama prohibition atau larangan itu ayat 14a, kedua pertanyaan retorik 14b sampai 16a, kemudian pernyataan yang merupakan dasar dari larangan, dari perintah memisahkan diri, larangan bercampur dengan praktek penyembahan berhala, dasarnya itu di ayat 16b sampai 16e, kemudian D, perintah langsung yang didukung oleh 2 janji, itu ayat 17 sampai 18. Di E atau kelima, dorongan atau kata-kata pembangunan, itu di pasal 7 ayat 1. Kita sudah sampai 16a. Selasa lalu kita sudah sampai 16a. Kita masuk ke 16b. Pernyataan yang merupakan dasar dari perintah memisahkan diri tadi. Menyimpulkan 5 pertanyaan retorik, Paulus memberi alasan mengapa jemaat Korintus tidak bisa menjadi pasangan yang seimbang dengan orang-orang tidak percaya di tengah-tengah kota Korintus. Paulus menyatakan bahwa alasannya karena kalian jemaat Korintus adalah bait dari Allah yang hidup. Bait dari Allah yang hidup. Dengan kalimat ini, Paulus mempertentangkan antara bait Allah yang hidup dengan kuil berhala yang mati ditabrakan oleh Paulus. Nggak ada persamaannya, nggak ada keseimbangannya. Nggak ada harmonisasi yang bisa didapati di dalam 2 keadaan ini. Sebuah pernyataan tadi ya, alasan tadi, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Sebuah pernyataan yang nggak bisa dipisahkan dari pernyataan Paulus di 2 Korintus 3 ayat 3. Sama sebab frasenya ini sama.
karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Kalau tadi 16b dari pasal 6, bait dari Allah yang hidup. Kalau di sini roh dari Allah yang hidup. Kita sudah bisa melihat persamaan dari atau keterkaitan dari dua frase di dua ayat ini. Dengan demikian dapat kita kembangkan tadi pertentangan yang Paulus menyatakan di awal. Kita dapati bahwa jemaat Korintus sebagai bait dari Allah yang hidup merupakan sebuah keberadaan yang dapat merespons pekerjaan dari roh Allah yang hidup. Inilah jemaat Korintus. Dikontraskan dengan orang-orang tidak percaya pada para penyembah berhala. Mereka sebagai kuil yang tidak memiliki kehidupan, yang tidak mampu merespons pekerjaan roh Allah. Ini yang kita dapati di bagian awal ini. Puji Tuhan. Kita umat PB, kita punya kemampuan untuk merespon pekerjaan Allah untuk mengubahkan kita. Untuk membentuk hidup kita. Untuk mengkondisikan hidup kita sehingga sungguh-sungguh kita menjadi bangunan bait dari Allah yang hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah keberadaan kita. Kita adalah umat PB. Kita punya segala potensi untuk terus mengalami perubahan bukan oleh niat baik, bukan oleh pola didik, bukan oleh undang-undang yang ada di negara kita, bukan oleh hukum universal, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita punya segala potensi untuk terus diubahkan dari hari ke sehari. Ini tentu harapan yang luar biasa bagi kita, yang seringkali lelah hadapi diri sendiri. Kok susah benar saya berubah? Ini pengharapan yang luar biasa. Kita pun nggak kalah lelah menjadi saksi dari betapa sulitnya orang-orang di sekeliling kita berubah hidupnya. Bertahun-tahun dengar firman, begitu-begitu aja hidupnya. Tetapi kita punya pengharapan. Kita nggak boleh kehilangan optimisme. Mari kita terus bangkitkan optimisme kita. Karena ada harapan. Kita adalah bait dari Allah yang hidup. Allah yang berkarya. Allah yang terus bekerja. Ia tidak mendiamkan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita yakini perjanjian baru itu bukan hanya menghasilkan perubahan hidup yang drastis, tetapi yang lebih penting sesuai dengan apa yang sudah kita belajar, perubahan itu mencapai keberadaan terdalam di hidup kita. Perubahan yang Roh Kudus kerjakan itu menyentuh bagian terdalam dari hidup kita. Jadi bukan hanya sekadar pikiran kita yang diubahkan. Mungkin pengaruh didikan orang tua itu bisa merubah mindset kita. Mungkin hukum moral yang semakin fokus pada manusia, semakin dikuasai oleh pemahaman humanisme, itu bisa membentuk cara pandang kita. Sikap kita terhadap sesama.
Mungkin bisa, tetapi sebatas pikiran. Tetapi tentang kedalaman hati kita, itu kita mau yakini sesuai dengan apa yang kita ajarkan, hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita berubah, mengalami perubahan, itu bukan karena takut, bukan karena pengaruh-pengaruh manusiawi, duniawi, dan lain-lain sebagainya, tetapi sungguh-sungguh pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh bagian terdalam hidup kita. Sehingga perbuatan baik kita, bagaimana kita mengalami perubahan itu bersifat organik, bukan dipaksakan dari luar, bukan ditakut-takuti oleh hukum, oleh ganjaran-ganjaran. Tuhan Yesus tolong kita semua. Ada janji yang besar, ada pengharapan yang besar. Saya mau kasih satu ayat yang memberi dasar berpikir terhadap kebenaran ini. Di Yeskiel pasal 11, puji Tuhan. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberi mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Inilah yang Paulus alami dan dia yakin. Itu juga ada di hidup jemaat Korintus. Jemaat Korintus punya potensi untuk menikmati apa yang dijanjikan oleh Yeskiel ini, oleh Nabi PL ini. Paulus yakin perubahan hidup yang ia nikmati itu sepantasnya, seharusnya juga dinikmati oleh jemaat Korintus. Kita kembali ke pasal 16 dari 2 Korintus pasal 6 ini. Setelah memberi pernyataan karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, kemudian Paulus melanjutkan dengan memberi dasar PL dari pernyataan itu. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di sini Paulus sedang mengutip Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengah kamu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Di sini kita melihat 3 janji Allah. Pertama, Allah akan diam atau tinggal di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umat Allah. Kedua, Allah akan berjalan bersama mereka. Ini nggak keluar di versi LAI, karena itu saya tambahkan di versi terjemahan sederhana Indonesia. TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Aku akan hidup bersama mereka dan berjalan bersama mereka. Jadi ada 3 janji. Pertama, Allah akan tinggal berdiam di tengah-tengah umat. Kedua, Allah berjalan bersama mereka. Ketiga, Allah akan menjadi Allah mereka. Dan janji di PL ini digenapi. Paulus yakin sudah digenapi dalam hidup jemaat Korintus. Allah bukan lagi
hanya turun dan hadir di tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, tapi Allah turun dan berdiam tinggal di hidup orang percaya. Itu yang sudah menjadi pengalaman jemaat Korintus, puji Tuhan. Dengan iman, lewat iman mereka percaya pada karya, kematian, dan kebangkitan Kristus, mereka menerima berita pendamaian. Saat itulah apa yang dinubuatkan Yeskel, apa yang dinubuatkan Musa di imamat itu menjadi bagian pengalaman hidup jemaat Korintus. Juga tentu bagi kita, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Allah itu hadir, Allah berjalan bersama kita. Puji Tuhan. Ayat 17. Ayat 16. CDE kita sudah lihat barusan 17, 18. Dari kenyataan yang menakjubkan ini, Paulus memberikan dua dorongan diikuti oleh dua janji. Dua dorongan, pertama, keluar dan memisahkan diri dari para penyembah berhala. Kedua, tidak menjamah apa yang najis. Itu dua dorongan. Dua janji adalah, pertama, Allah akan menerima mereka. Kedua, Allah akan menjadi bapa mereka, dan mereka akan menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari Allah yang hidup. Dua dorongan itu Paulus kutip dari Yesaya 52 ayat 11 dan 12. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Puji Tuhan. Nabi Yesaya bicara kepada bangsa Yuda, perintah untuk keluar, menjauh, memisahkan diri dari Babel, dari negara kemana mereka dibuang. Juga perintah untuk tidak menyentuh satupun yang najis yang ada di tengah-tengah bangsa Babel ini. Sedangkan nasihat yang Paulus berikan di konteks yang kita belajar malam hari ini, Paulus bicara kepada jemaat Korintus, perintah untuk tidak terlibat dalam praktek penyembahan berhala yang sudah kita lihat kemarin, itu nggak bisa dipisahkan dari aktivitas seksual. Kemudian kita lihat dua janji. Janji pertama, Paulus mengutip di Yeskel 20. Kita lihat dua ayat di Yeskel 20 ini. Pertama ayat 34. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Inilah janji Yeskel untuk bangsa yang sedang berserak. Seperti kepada persembahan yang harum, aku akan berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Melalui mulut Yeskel, Allah berjanji
menerima kembali bangsanya yang saat itu terpisah dan terserak di antara banyak bangsa kafir. Kita lihat kembali dasar-dasar ayat dari perintah yang Paulus berikan kepada jemaat Korintus. Janji kedua, bahwa Allah akan menjadi Bapa. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Paulus untuk memberikan janji Allah di poin kedua ini, Paulus itu menggabungkan 2 Samuel 7:14 dengan Yesaya 43 ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Paulus menggabungkan dua ayat tadi, 2 Samuel 7:14 dengan Yesaya 43 ayat 6. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa apa yang digenapi dalam gereja yaitu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu sudah dinubuatkan di PL. Jadi bukan sesuatu yang muncul kemudian di pikiran Paulus atau para rasul lainnya, yang muncul karena mungkin pengaruh filsafat Yunani. Bukan. Kita dapati di bagian ini pada malam hari ini bahwa di hadapan karya keselamatan Kristus di Kalvari, Yesus bukan hanya melihat para pria yang ia cintai dan tebus, tetapi juga para perempuan. Ia pun mencintai anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan dari Allah yang hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus menegaskan dengan demikian cakupan karya keselamatan. Cakupan yang digenapi di PB dan telah dinubuatkan di PL. Melalui kutipan ini Paulus ingin mengingatkan jemaat Korintus akan apa yang telah mereka terima sebagai umat PB. Kita kembali belajar supaya kita bisa mengerti Alkitab sebagai sebuah keutuhan. Saat kita baca sekilas, kita akan dibawa kepada pengertian bahwa Allah itu menyelamatkan karena pilihan kita, karena jasa kita, karena perbuatan baik kita. Kita memisahkan diri, kita nggak menyentuh apa yang najis, dan itu yang membuat Allah terima kita. Itu kalau kita baca secara sekilas, karena itulah perlu kita dalami kebenaran firman. Perlu kita melihat ayat-ayat yang Paulus berikan di ayat ini, di bagian ini dalam konteks keseluruhan, khususnya perjanjian baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Melalui kutipan ini, Paulus ingin jemaat Korintus itu pahami bahwa Allah yang berinisiatif dan lewat kematian anaknya Yesus Kristus, Allah mengangkat mereka jadi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Memisahkan diri, tidak menyentuh apa yang najis, itu merupakan sikap yang
selaras dengan status mereka sebagai anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kudus. Saat jemaat Korintus masih terlibat dengan apa yang najis, mereka sedang menyangkali status mereka, sedang menyangkali keberadaan mereka, nature mereka, bawaan dasar mereka. Ini yang kita perlu pahami di bagian ini. Jemaat Korintus harus hidup konsisten sesuai dengan keberadaan mereka, nature mereka. Baru dengan pemahaman ini kita dapat lihat perintah memisahkan diri, perintah tidak menyentuh apa yang najis, perintah bagi kita untuk jalani hidup kudus, itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi supaya kita menjalani hidup sesuai dengan keberadaan, sesuai dengan nature kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, sebagai orang-orang yang merupakan bait dari Allah yang hidup, di mana dikatakan Allah berdiam, Allah berjalan bersama dengan kita. Jadi kita dapat di bagian ini memisahkan diri, tidak menyentuh apa yang najis, jalani kekudusan, itu merupakan respons logis dari karya Allah. Mengangkat kita menjadi umatnya, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Kita lihat ke bagian E, bagian kelima, kata-kata dorongan untuk menjalani hidup dalam kemurnian dan kekudusan. Pasal 7 ayat pertama, di ayat ini Paulus menyimpulkan rangkaian nasihat yang sudah ia mulai di pasal 6 ayat 14. Sebagai umat PB yang telah memiliki, kita lihat ayat 1 pasal 7, memiliki janji-janji itu. Jadi Paulus ingin katakan, kalian jemaat Korintus, kalian tuh penikmat janji-janji yang Allah nubuatkan di PL. Kita sudah lihat banyak tadi apa yang dijanjikan lewat Nabi Yeskel dan Yesaya. Demikian luar biasa janji ini. Dan janji tersebut bisa diterima ketika Yesus sudah mati di Kalvari. Janji-janji tersebut, pengalaman hidup diubahkan, dikuduskan, dibenarkan, itu terjadi sejak Yesus mati di Kalvari. Jemaat Korintus menjadi penikmat janji-janji itu. Nah, karena sekarang kita memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jelas banget di ayat ini. Kita jalani hidup dikuduskan. Itu bukan untuk diselamatkan, tetapi sebagai respons tanggung jawab kita karena sudah diselamatkan. Sehingga hidup kita itu benar-benar selaras dengan karya keselamatan Kristus. Bersesuaian, nggak menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Katanya dikuduskan oleh darah Kristus. Kok jalan hidup sembarangan aja? Itu yang kita dapati di ayat pertama ini. Puji Tuhan. Hasilnya adalah, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan, perfecting holiness. Konsekuensi dari menyucikan diri adalah menyempurnakan kekudusan. Tentu kita kembali perlu melihat konteks keseluruhan Alkitab.
apakah itu berarti kekudusan yang Allah karuniakan lewat kematian Kristus itu belum sempurna atau enggak sempurna, sehingga perlu jerih lelah kita untuk menyempurnakan kekudusan tersebut? Itu tentu bertentangan dengan bagian-bagian lain dari firman Tuhan. Kita percaya pembenaran pengudusan yang Yesus kerjakan di Kalvari itu sempurna, disandangkan, dijadikan satu dengan hidup kita. Pengudusan itu, pembenaran itu, sempurna Yesus kerjakan. Kita sempurna dalam status kita, dalam keberadaan kita di hadapan Allah. Namun, buku ini jelaskan, kita punya tanggung jawab. Seperti sebuah surat perjanjian dibuat, dua pihak yang bertanda tangan itu masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Perfecting holiness itu berkaitan dengan tanggung jawab kita saat kita terima dengan iman perjanjian keselamatan yang Allah buat. Kita punya tanggung jawab saat kita dengan iman menerima apa yang Allah kerjakan lewat Yesus Kristus. Tanggung jawab kita itulah perfecting atau menyempurnakan kekudusan. Tanggung jawab kita. Saat kita memisahkan hidup dari penajisan, saat kita jalani hidup di dalam pengudusan oleh Roh Kudus, kita sedang melakukan tanggung jawab kita. Kita sedang menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi bait Allah yang kudus. Tidak seperti bait Allah di zaman Yesus yang dipakai untuk jual beli, untuk kepentingan pribadi. Kita lihat di pembelajaran kita malam hari ini. Dengan kita jalani hidup tidak dalam kekudusan, terus menikmati dosa, itu kita sedang memakai bait Allah ini untuk kepentingan pribadi. Kita memuaskan hasrat-hasrat najis kita, keinginan-keinginan kotor kita. Namun saat kita mengerti tanggung jawab kita untuk terus memberi diri dikuduskan, dibersihkan dari keinginan-keinginan, dimampukan untuk hari ke hari menolak keinginan-keinginan salah yang terus muncul di hidup kita ini, maka bait Allah, kita sebagai bait Allah itu lebih dan lebih lagi dipakai untuk kepentingan Allah. Benar-benar sesuai banget saat dikatakan kita bait Allah. Karena digunakan untuk kepentingan Allah. Akan menjadi ironis saat kita katakan hidup kita ini bait Allah, tetapi kita menjadikan diri kita sendiri sebagai berhala. Sama seperti ketika raja-raja bejat dari Israel, raja-raja bejat khususnya Yehuda, raja-raja Yehuda yang jahat itu membawa, mirip dengan Salomo, membawa dewa-dewa bangsa kafir masuk ke dalam bait Allah yang kudus. Nah, heran, Allah mulai menjauh, tidak menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita. Saat kita terus hidup menjadikan keinginan daging sebagai berhala. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya kita mengerti bagian-bagian ini. Puji Tuhan. Kita
melihat bagian akhir di poin perintah untuk memisahkan diri, perintah Paulus untuk jemaat Korintus tidak lagi terlibat dalam penyembahan berhala, itu bagaimana diaplikasikan kepada hidup kita. Khususnya saat Paulus katakan janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang di luar sana. Bagi kita, nasihat memisahkan diri tidak lagi berbentuk perintah untuk tidak terlibat dalam praktek penyembahan berhala. Karena memang udah nggak ada praktek penyembahan berhala di sekitar kita. Apalagi di kota besar, udah hampir nggak ada. Kecuali yang main pesugihan-pesugihan. Ya, itu minor sekali ya. Apalagi di kalangan Gen Y, Gen Z, itu semakin sedikit. Nah, yang lebih cocok nasihat ini diaplikasikan ke hidup kita adalah supaya kita enggak memasuki hubungan yang terlalu erat dengan orang-orang yang tidak percaya. Termasuk di dalam hubungan semacam ini adalah pernikahan. Tentu masih banyak bisa kita perluas hubungan-hubungan yang menempel antara orang percaya dengan orang tidak percaya, itu nempel banget. Itu pasti membuat hidup kita enggak menjalani nature kita, kodrat kita. Kodrat kita adalah bait Allah, tempat Allah dipuja-puja, tempat Allah disanjung-sanjung, tempat Allah dalam Yesus Kristus diakui. Seringkali kita masih lakukan sesuatu karena kita butuh pengakuan, karena diri kita butuh pengakuan. Padahal sebenarnya hidup kita bait Allah, tempat di mana Allah diakui, bukan diri kita. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, kita masuk ke bagian akhir yang benar-benar akhir, epilog, kata-kata penutup. Itu pasal 7 ayat 2 sampai 4. Ada 3 ayat. Ayat ini sekaligus merupakan jembatan menyeberangkan rangkaian apologet pembelaan Paulus terhadap kerasulannya disambung dengan arahan terkait dengan pengumpulan dana dari jemaat Korintus untuk pekerjaan Tuhan di Yerusalem, untuk gereja-gereja di Yerusalem. Itu di pasal 8, pasal 9. Nyambungnya lewat ayat-ayat ini, pasal 7 ayat 2 sampai 4 itu jembatan dari pembelaan kerasulan Paulus kepada nasihat pengumpulan uang untuk jemaat-jemaat di Yerusalem yang sedang menderita secara ekstrim. Kita lihat ayat kedua. Paulus menegaskan bahwa dirinya itu sepantasnya dicintai sebagai seorang ayah rohani. Sepantasnya terima kesetiaan, pengabdian yang setia, cinta yang setia dari jemaat Korintus. Karena apa? Paulus tegaskan. Paulus yakini dirinya enggak lakukan kesalahan dalam hubungannya dengan jemaat Korintus. Itu yang pertama. Kedua, Paulus yakin ia tidak sedang menodai, ia tidak sedang merusak hati pikiran jemaat Korintus. Enggak seperti false apostle, rasul palsu, para pelayan mirror. Mereka itu menyebarkan noda-noda kesesatan terhadap kemurnian Injil di hati pikiran jemaat Korintus. Paulus yakin ia enggak seperti itu. Ketiga, Paulus yakin Paulus enggak
exploit seorang pun. We have exploited no one. Paulus yakin ia nggak punya niat sama sekali mengeksploitasi jemaat Korintus. Ia nggak punya niatan untuk manfaatin jemaat Korintus demi kepentingan pribadinya. Paulus tegaskan berkat jasmani yang dikumpulkan lewat Titus itu untuk gereja Yerusalem. Itu yang ingin Paulus tegaskan di bagian berikutnya. Karena kan ada yang memfitnah Paulus. Paulus sih nggak minta apa-apa pas dia di Korintus. Tetapi pas dia udah sampai di Efesus, dia utus Titus untuk ngumpulin uang. Itu namanya, kata terutama tentu para rasul minor ya. Itu namanya pura-pura nggak mau, padahal demen. Harus tegaskan, aku nggak pernah exploit kamu. Aku nggak pernah manfaatin kalian. Karena itu kalian pantas sayang saya, loyal sama saya. Udah sewajarnya, sewajibnya. Puji Tuhan. Ia menegaskan 3 kenyataan ini bukan untuk menghakimi jemaat, tetapi untuk memberi alasan yang kuat untuk jemaat benar-benar membuka hati kembali bagi Rasul Paulus sebagai ayah rohani mereka. Puji Tuhan. Hubungan yang seharusnya antara Rasul ini dengan jemaat Korintus adalah hubungan yang dikontrol oleh kasih sayang dan kesetiaan. Itu yang sewajar-wajarnya. Kemudian kita dapati dirusak oleh para pelayan palsu dengan pengajaran sesatnya, dengan perkataan-perkataan buruknya terhadap Rasul Paulus. Jahat banget mereka. Tetapi di balik jahat mereka, ternyata kita lihat kan karya Allah luar biasa. Dalam pikiran sederhana kita, kalau mereka nggak jahat, nggak ada surat 2 Korintus yang kita bisa belajar dan kita bisa nikmati. Karena mereka jahatlah sehingga kita bisa nikmati surat ini. Tetapi bukan berarti kemudian seperti Yudas yang dikatakan oleh karena Yudas Yesus disalib, kemudian Yudas menjadi berjasa. Enggak dong. Bukan itu cara berpikirnya ya. Tentu para rasul palsu ini terima penghakiman dari Rasul Paulus dan terima hukuman dari Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjut masuk ke bagian-bagian terakhir di malam hari ini. Kita lihat ayat 3. Kita lihat di sini bahwa tampaknya pernyataan Paulus bilang kan di ayat 3, bukan untuk menjatuhkan hukuman, bukan untuk menghakimi. Itu tampaknya Paulus gunakan kalimat ini untuk membatasi objek penerima kecaman kerasnya. Paulus seperti ingin bilang, bukan kalian semua yang terima kecaman keras daripadaku. Mungkin kalian semua jemaat Korintus, aku tegur dengan lembut. Tetapi beberapa orang benar-benar aku kecam dengan keras. Itu tampaknya yang Paulus ingin share dengan kalimat ini. Aku tidak menjatuhkan hukuman, aku tidak condemn, aku tidak menghakimi kalian. Jadi bukan seluruh jemaat, tetapi ke beberapa orang yang memang patut dipersalahkan. Pada merekalah Paulus menjatuhkan hukuman. Itu yang tampaknya kita bisa dapati di
bagian pertama dari ayat 3 ini. Kemudian, selanjutnya, dengan demikian, Paulus menegaskan bahwa sungguh-sungguh jemaat Korintus itu ada di hatinya. Paulus yakin bahwa jemaat Korintus pada akhirnya akan menerima kembali dirinya sebagai ayah rohani bagi mereka. Bahkan Paulus yakin jemaat Korintus mau mati bersamanya. Mati di sini bisa punya dua arti. Pertama, secara literal, Paulus bisa yakini di bagian akhir dari pembelaannya ini bahwa ada jemaat-jemaat Korintus yang siap mati bersama dia dalam pelayanan penginjilan. Kedua, secara rohani, Paulus yakin jemaat-jemaat Korintus juga siap jalani kematian terhadap daging, kematian terhadap dosa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir ayat 4, puji Tuhan. Karena waktu yang membuat kita sedikit buru-buru. Ayat 4. Di ayat ini benar-benar terakhir. Dan di penutup pembelaannya terhadap perasulannya, Paulus menegaskan optimismenya. Ia melihat jemaat Korintus itu bukan orang-orang yang harus terus dimarahi, dijauhi, bukan. Tetapi dengan kita melihat pasal 8 dan pasal 9, kita bisa simpulkan, Paulus ingin bilang, kalian orang-orang yang tetap bisa diajak bekerja sama dalam pelayanan. Padahal kita tahu, belum beres nih. Karena itu kita dapati perbedaan yang bertolak belakangnya, sikap Paulus terhadap jemaat yang terpengaruh dengan ajaran sesat, dengan sikap Paulus terhadap memang rasul-rasul mirror ini. Kita bandingkan dengan Tuhan Yesus terhadap orang-orang berdosa, bahkan perempuan pelaku seks komersil. Yesus menunjukkan belas kasihnya, tetapi terhadap ahli Taurat, golongan Farisi, Yesus tajam. Kecaman-kecapannya tajam. Berbeda banget. Nah, bisa kita aplikasikan kepada Paulus. Paulus itu terhadap jemaat Korintus secara umum itu tegur, tetapi dengan penuh kelembutan. Tetapi terhadap petinggi-petinggi yang menyebabkan kekacauan ini, Paulus datang dengan hukuman, datang dengan penghakiman. Ini yang kita bisa mendapati di bagian ini. Tentu oleh hikmat Roh Kudus kita akan diberi kemampuan untuk melihat. Kita sudah belajar banyak tentang kemampuan untuk menilai sesama berdasarkan ukuran Kristus, ukuran ilahi. Kita berdoa supaya bahkan orang-orang yang kita lihat hidup masih dalam dosa, kita bisa lihat niatnya bertobat, kerinduannya bertobat. Itu kiranya kita bisa lihat. Seperti Paulus melihat jemaat Korintus. Jemaat ini belum beres, tetapi ia bisa melihat bahwa jemaat ini sedang menuju kepada pertobatan sejati. Dan sebaliknya kita bisa melihat orang-orang yang memang seperti Farisi, yang perlu kita keras terhadap mereka. Itu yang kiranya bisa menjadi penutup di bagian ini, sehingga kita bisa seperti Paulus mengangkat orang-orang yang butuh pertolongan. Seperti tadi ya, perempuan pelaku seks komersil. Bagi orang-orang Farisi, perempuan ini udah nggak punya harapan. Harus segera dirajam sampai mati. Tapi bagi Yesus, perempuan ini aset kerajaan
Allah. Paulus melihat jemaat Korintus dalam kelemahannya terpengaruh ajaran sesat. Paulus melihat jemaat Korintus sebagai orang-orang yang bisa diajak bekerja sama dalam proyek ilahi. Kita lihat nanti di pasal 8 dan 9. Titus diutus untuk mengumpulkan persembahan kasih dari jemaat Korintus. Itu bukti Paulus percaya kepada mereka. Paulus punya optimisme luar biasa terhadap mereka. Mereka meskipun terpengaruh ajaran sesat, mereka tetap aset kerajaan Allah. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan pada Ibu Rini. Puji Tuhan, teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau menanyakan tentang pemaparan malam ini. Dari mana nih? Ada Pak Guru, ada Niar, ada Agnes ya, sama-sama Agnes. Boleh? Oh ya, boleh Pak Guru. Sama-sama Niar. Ya, Shalom, Iya, malam. malam Pak Guru. Ya, menarik sekali tadi pembahasan dari Pak Gom bagian epilog Rasul Paulus ini. Ini memang kalau yang jemaat awam membahas ini berat nih memang. Ini bagian berat. Tetapi ada beberapa poin penting yang Rasul Paulus tegaskan. Yang pertama tadi yang poin pertama di bagian yang di pasal 6 ayat yang ke apa namanya terutama yang 17 ya. Sebelumnya kan ada pasangan tidak seimbang, kemudian dia kasih pertentangan antara Kristus dan Belial. Belial itu kan iblis ya, iblis yang memang dia menyasar kepada apa ya? Memangnya iblis apa namanya? Adultery, jadi lebih kepada kenajisan gitu ya, jadi pada hal-hal yang sebenarnya adultery. Ya sampai kepada seks lah itu Belial. Terus juga hubungan antara bait Allah yang hidup dengan baik Allah yang najis itu ya, meskipun sama-sama dalam bahasa Inggris kan temple ya, tapi living God temple dengan adultery temple gitu, itu bedanya. Terus juga apa namanya, kita diminta keluar dari situ. Nah ini yang jadi pergumulan kita ya, Bogem dan Pak Ageng juga, bahwa kita secara status kita memang sudah ditebus Kristus, secara status di dalam pengantar di buku yang kita baca sama-sama kita bahas tadi, in status we are safe gitu. Kita secara status kita sudah selamatkan. But in nature, nah ini dia. Secara natur kita ini masih berada di dunia yang memang ya Alkitab mengatakan ya dunia yang hari-hari ini jahat gitu ya kan. Hari-hari kita yang ke depan ini memang jahat gitu ya. Jadi bagaimana kita diingatkan mungkin kalau Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, memang kalau konteksnya di Korintus itu kan dia menghadapi banyak tekanan ya di dalam pelayanannya. Pertama baik dari pihak Korintus sendiri, yang orang-orang asli Korintus yang waktu itu kalau nggak saya yang saya baca ya, tadi sempat juga disinggung setelah pulang dari Efesus, di Efesus juga seperti gebugin sama orang-orang orang-orang Efesus yang mana Rasul Paulus itu dituduh menentang Dewi Artemis ya. Kemudian pulang dari Korintus dia masih menyaksikan pelayan-pelayan mirror, kalau bahasanya Pak Ageng, bahasa pelayan-pelayan mirror, karena pengaruh filosofi berkembang di sana. Karena memang seperti saya katakan kemarin, Korintus sebagai kota besar, kota pelabuhan, ya tahulah begitu banyak hal-hal yang begitu menajiskan gaya hidup, terus juga pola hidup ya, pola pikir, filsafat, ya kan, pengaruh filsafat Yunani ya kan, itu ada Gentiles ya, sebutan Gentiles. Jadi di situ keluar. Nah, aplikasi kepada kita di sini pergumulan kita antar kita harus come out and separate atau bagaimana. Nah, saya jadi ingat sebuah buku terbitan Perkantas, buku PA judulnya Bercampur Tapi Tidak Larut. Nah, mungkin think tanknya kita ini berdasarkan terang firman Tuhan dalam bagian ini, kita bisa berbaur, kita bisa bercampur, tapi jangan larut. Nah, celaka 12 kita berbaur, tapi hanyut. Itu dia masalah.
berbaur tapi hanyut gitu loh. Celaka 12 di situ. Nanti Pak Agam udah dengan keras sekali mengatakan, nah how to-nya ini loh. Ini ya peluang kita nih. How to-nya ini di dunia kerja, di pergaulan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan komunitas. Kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, dan celaka 12 yang sekarang justru yang begitu-gitu itu pakai label Kristen. Maaf kata lah, sekarang istilah kata yang mempelopori hypergrace siapa sih? Yang mempelopori tentang apa namanya progresif, pengajaran Kristen progresif siapa? Kan Kristen, pendeta lagi, ya kan? Terus yang ajaran-ajaran yang aneh-aneh sekarang yang berkembang itu siapa sih? Kan orang Kristen juga. Jadi satu sisi kita berhadapan, kekristenan Indonesia berhadapan dengan kelompok yang kanan, yang dari agama lain yang menekan kita, tapi sisi lain kita berhadapan kelompok Kristen yang kiri. Kelompok Kristen yang kiri ya itu yang Pak Agam bilang tuh yang jadi pelayan mirror atau pelayan yang adultery yang itu seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita dengan pimpinan Roh Kudus ya, tadi Pak Agam mengatakan kita bisa peran di situ bercampur atau berbaur tapi tidak larut kita tenang. Artinya kita bisa memberi dampak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bagian terakhir epilog itu Pak mengatakan sebuah apologet atau dalam bahasa hukum sebagai pledoi ya, pledoinya Rasul Paulus bahwa dia menegaskan dirinya dan pelayanannya tidak mencari untung. Murni dia pelayanan sampai dia bekerja untuk memenuhi pelayanannya. Dan memang sebenarnya sejatinya seperti itu bahwa kita ya bagaimana ya, tapi memang kan beda ya, beda antara pelayan ya Pak Agam sering mengatakan pelayan awam, layman preacher dengan full time preacher gitu ya. Jadi pelayanan awam, layman preacher itu atau layman ministry dengan pelayanan full time kita harus bedakan. Namun semuanya tetap kita berkaca bahwa bagaimana pure yang murni gitu ya. Bagaimana kita menjadi orang-orang Puritans gitu ya, orang-orang yang memegang kemurnian akan pelayanan, bukan ya ini jadi istilah baru ini pelayan mirror gitu ya. Pelayan mirror yang pelayanan karena mengharapkan sesuatu ya mengharapkan ya kita belak-belakan aja lah, PKH, sanjungan, eksistensi, dikenal orang, dipuji orang, punya nama besar. Karena yang gitu-gitu ya saya sering dapat share juga ada gereja-gereja besar ternyata yang jadi WL, yang jadi singer atau yang jadi imam musik lah ternyata banyak juga ya terjadi adultery gitu, adultery dalam Temple of Living God gitu ya. Justru yang menjadi istilah kata yang bikin adultery-nya itu, bikin penyimpangannya itu, penghinaan itu ya dari kita sendiri. Nah ini bagaimana? Ya saya bersyukur, saya sangat bersyukur dibentuk dia berapa usaha kita baru berapa bulan. Tapi saya melihat teman-teman yang melayani di PDI Persatuan Doa Injil ini, saya melihat dari mereka itu benar-benar memberikan dengan penuh ketulusan gitu ya. Saya menikmati pujian penyembahan ya luar biasa dari ketulusan ya. Dan ini yang menjadi sebuah role model lah. Biar kita kecil tapi biarlah kita menjadi role model daripada firman Tuhan bahwa ini lo pelayanan lo pelayanan jangan harapin PK, jangan lo mengharapin lo bisa terkenal. Karena ada juga katanya di satu gereja besar Depok ya apa namanya jadi WL di gereja besar itu bisa jadi batu loncatan buat masuk Indonesian Idol. Ada begitu. Saya dengar juga. Jadi ini diingatkan kembali bagaimana kita benar-benar di apa ya pure gitu ya. Bukan berarti kita jadi orang Puritan kayak di Prancis, bukan. Memang ada kelompok Kristen yang Puritan tuh yang murni suci banget gitu ya. Tapi sisi lain juga yang terakhir yang mau saya tekankan di sini bahwa tadi saya tegaskan bahwa kita mengalami pergumulan bahwa kita secara status sudah ditebus oleh Tuhan menjadi anak Allah gitu ya. Ya kita menjadi saints ya, orang kudus ya. Tapi jangan lupa kita juga di dalam tulip itu kan bagian kelima ya, pernah saya share juga di dalam status saya. Kita sudah selamatkan, tapi kita harus melakukan yang kelima, P-nya itu perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Kita kerjakan keselamatan. Itu sebabnya maka
dari bagian yang pagem yang kita bahas ini sebagai juga jawaban atau sebagai counter terhadap ajaran hyper grace. Sekali selamat tetap selamat, besok dosa lagi, besok macam-macam lagi, toh juga Tuhan ampuni. Nggak begitu. Atau progresif, yang penting kasih, tapi tidak melihat kedaulatan Allah. Oh, itu juga salah, nggak bisa gitu ya. Tapi ini sebagai sebuah jawaban tegas sekali dari Pak Agem sudah bahas tentang Rasul Paulus, bahwa kita sebagai saints juga jangan lupa bahwa kita sebagai temple of God, dan memang di dalam dunia yang makin jahat ini kita perlu sanctification, pengudusan dari Roh Kudus yang memberikan kekuatan, pembelaan, sekaligus juga membuat kita juga merasa bisa berjalan berdiri dengan kepala tegak gitu ya. Tadi di sini katakan bagian terakhir, aku akan menjadi ayah, sama seperti Allah katakan, aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi anakku. Itu bagaimana kita tuh dibela gitu ya, ada pembelaan. Saya senang kata-kata ini. Tuh. Jadi orang Kristen tuh kalau belum mendapatkan pembelaan Tuhan, itu kan orang Kristen. Gitu. Salah satu ciri utama kita jadi orang Kristen adalah kita di dalam segala apa yang kita ada sebenarnya, just as I am, sebagaimana adanya kita, ada pembelaan Tuhan. Ya seperti itu, bahwa kamu biarpun ya tadi ada contoh tentang wanita yang pelacur yang kemudian ke Yesus, kemudian banyak contoh lain, termasuk Rasul Paulus sendiri, ya kan sendirinya bilang apa, dalam banyak hal aku begini, tapi semuanya adalah sampah, gitu kan? Semuanya adalah sampah. Kalau diterima di Yunaninya sebenarnya bukan sampah, tapi kotoran gitu ya. Cuma diperhalus saja sebenarnya. Ya, jadi artinya biarlah dari bagian ini kita sama-sama belajar bahwa ya kembali ya, bagaimana caranya kita bisa berbaur tapi nggak campur, nggak larut, supaya kita bisa menjadi pelayan-pelayan yang tetap kudus, berdampak, dan juga kita bisa benar-benar Tuhan bela supaya tanah kita makin menjadi berkat kepada orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin yang lain bisa. Terima kasih banyak ya Pak Guru untuk pemaparannya, biar kita sama-sama diberkati melalui pembelajaran kita malam ini. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke, Karin, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah ya Bapa yang kembali mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang sempurna atas setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi bait-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus atas hidup yang sangat berharga ya Tuhan, yang sudah Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan Yesus dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Di hari-hari yang sulit ini ya Tuhan, di hari-hari yang jahat ini ya Bapa, kiranya Allah Roh Kudus ya Tuhan senantiasa menyertai selalu kehidupan kami ya Tuhan, agar sungguh Tuhan Yesus kami boleh menjalani tanggung jawab kami ya Tuhan Yesus sebagai dengan sukacita ya Bapa, sehingga boleh ya Tuhan Yesus segala kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan, kelemahan kami ya Bapa, makin Kau sempurnakan ya Tuhan Yesus, makin Kau tolong Tuhan kami ya Tuhan Yesus, sehingga sungguh ya Tuhan selalu kehidupan kami ya Bapa ada kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memberkati Bung Semi ya Tuhan dengan hikmat dan harapan daripada-Mu ya Bapa. Semakin singkapkan lagi Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga boleh juga diberkati kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya malam hari ini ya Tuhan, kami semua sudah diberkati ya Bapa. Kami tutup Bible study pada malam hari ini hanya di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Kembalikan kami minggu depan untuk sama-sama belajar ya Bapa melalui Bible study kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami perahlaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.